Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin, SPDSD. Saat ini saya bertugas di SDN Negeri Jerah, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini juga saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak Angkatan 10 yang sebentar lagi akan berakhir. SD Negeri Hijrah bergerak dengan moto Balong, bersih, aman, literat, objektif, nasionalis, dan gemilang. Hello Mr. Anis, welcome to our school, SD Negeri Hijrah, which our motto is Balong. SD Negeri Hijrah berdiri pada tahun 1989. Berada di gerbang barat kota Sumbawa, tepatnya di Dusun Hijrah, Desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai sekolah sambutan bagi para tamu yang datang dari luar Pulau Sumbawa, SD Negeri Hijrah tentu memiliki karakteristik yang unik dan majemuk. Dalam hal ini, berimbas pada kegiatan dan proses belajar di sekolah. Secara geografis, SD Negeri Hijrah ini berada dalam kategori dataran rendah dan berada di tengah pemukiman yang berbatasan dengan lahan persawahan masyarakat. Hakikat pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia, di mana pendidikan dan dilaksanakan harus tetap bermuara pada bagaimana menciptakan proses pembelajaran sebagai bagian dari pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran ini membawa kita pada pemahaman bahwa peserta didik kelak merupakan cikal bakal pembentuk masyarakat dengan segenap peradaban dan kebudayaan. Di awal tahun ajaran baru, kami perlu merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik untuk memaksimalkan potensi yang unik pada setiap peserta didik. Maka, diperlukan data kemampuan peserta didik pada awal tahun pelajaran atau semester. Agar dapat merencanakan bimbingan yang tepat kepada setiap peserta didik, pengambilan data peserta didik di awal tahun ajaran disebut dengan asesmen. Asesmen pembelajaran yang bertujuan untuk memetakan kemampuan dasar dan kebutuhan belajar peserta didik. Langkah-langkah perencanaan asesmen diharapkan membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada sebatas hasil akhir sehingga dapat terwujud dalam menerapkan pola pikir bertumbuh. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen. Pertama, kesalahan dalam belajar itu wajar. Jika diterima, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluar, maka kesalahan akan menstimulasi perkembangan. Kesalahan merupakan kesempatan murid untuk belajar lebih banyak lagi, tidak untuk menyalahkan guru. Perlu memberitahu di mana letak kesalahan yang dilakukan peserta didik, dan mencari solusi bersama. Melalui proses tersebut, peserta didik berkesempatan untuk belajar dari kesalahan dan menstimulasi rasa ingin tahunya agar dapat mengerjakan tugas selanjutnya dengan lebih baik. Kedua, belajar bukan tentang kecepatan, tapi tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Setiap peserta didik unik dan memiliki prosesnya sendiri-sendiri. Untuk mencerna dan memahami sebuah konsep, guru perlu mendampingi peserta didik untuk terus-menerus mencoba dan percaya bahwa tidak ada peserta didik yang tidak bisa, mereka hanya butuh waktu. Semakin sering peserta didik mencoba, maka akan semakin mahir dalam belajar. Ketiga, ekspektasi guru yang positif tentang kemampuan peserta didik akan sangat mempengaruhi performa peserta didik. Guru perlu memahami bahwa otak kita seperti otot. Begitu benar dengan peserta didik. Semakin sering dilatih, maka akan semakin kuat sehingga semakin banyak kesempatan dan stimulus positif yang diberikan kepada peserta didik, semakin kuat pemahaman, penalaran, dan kemampuan yang akan mereka miliki.
Keempat, setiap peserta didik unik dan memiliki cara-cara khusus untuk belajar sesuai dengan bakat atau kecerdasan bawaan yang dimiliki. Guru perlu memahami bahwa kecerdasan peserta didik bersifat multidimensional, unik, dan tidak bisa disamaratakan. Hindari membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Kelima, pengkondisian lingkungan belajar, baik fisik maupun psikis di sekolah dan rumah, akan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman akan meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Saat mereka merasa aman dan nyaman belajar, baik di rumah ataupun di sekolah, pelajaran yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan dicerna. Keenam, melatih dan membiasakan peserta didik untuk melakukan akses mandiri atau self-assessment antar teman atau asesmen refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman atau feedback. Guru perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menilai hasil karya sendiri ataupun bersama dengan teman sebayanya dalam setiap pembelajaran. Berikan kesempatan kepada teman sebayanya untuk melakukan koreksi atau pekerjaan teman lainnya. Dorong peserta didik untuk memberikan masukan atau saran yang positif tanpa merendahkan kemampuan yang lainnya. Ketujuh, pesan atau umpan balik yang dapat berpengaruh pada motivasi belajar peserta didik. Memberi umpan balik dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh, memotivasi peserta didik, dan membangun kesadaran pemangku kepentingan bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih diutamakan dibandingkan dengan hasil. Setelah melewati proses asesmen, pada beberapa mata pelajaran tertentu, ada saja yang masih kurang. Saya sering merasa kesulitan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Rasanya ada saja peserta didik yang sulit memahami pelajaran yang disampaikan. Kira-kira kenapa ya? Pada tahapan ini, refleksi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran. Melakukan beberapa hal penting sehingga memiliki dampak positif terhadap perbaikan pembelajaran selanjutnya. Seperti membangun rasa percaya diri peserta didik. Dilakukan terkait dengan kesiapan belajar peserta didik. Menciptakan suasana kelas yang aman dan menyenangkan. Memahami bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda dalam belajar. Kemudian, penuhi kebutuhan belajar sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Membangun kolaborasi yang mendukung proses asesmen. Melibatkan orang tua murid untuk menggali informasi yang lebih akurat tentang peserta didik. Memanfaatkan aset dan sumber daya sebagai media pendukung dalam proses asesmen. Dukungan dan motivasi dari pihak terkait sebagai penguatan yang berdampak dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar peserta didik yang kesulitan ini tidak tertinggal dari teman-temannya. Setiap pasti merupakan tahapan pembelajaran yang saling mendukung, sehingga pada proses belajarnya setiap tujuan pembelajaran tercapai. Membangun kolaborasi memiliki peran penting berhasilnya proses belajar peserta didik. Peserta didik adalah individu yang unik dengan karakteristik yang berbeda. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun mereka menuju kodratnya, mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan profil pelajar Pancasila.